Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ingin menjawab pertanyaan saudara kita yang masuk tanggal 10. Tetapi ada pertanyaan saudara kita ini tanggal 11 saya janji, tetapi saya tarik ke tanggal 10. Soalnya di tanggal 11 itu banyak pertanyaan saya mau angkat. Berarti kalau saya jelaskan semua ini pertanyaan saudara kita ini ada 4 pertanyaan. Berarti saya tarik ya. Yang saya tarik itu pertanyaan saudara kita Suryadi Yadi. Jadi begini saudara-saudaraku, saya akan menjawab pertanyaan saudara ini sesuai pertanyaan yang diajukan mengenai adanya di dunia perwaletan, baik di dalam maupun di luar di area bangunan. Jadi begini saudara ya, karena terhubung ini sudah padat pertanyaan saudara kita yang masuk, jadi saya itu lihat jadwal ya, mana waktu live streaming, mana waktu video show, dan mana yang waktu saya bikin juga video reguler ya, video reguler dan video short. Maksudnya video short itu kan video pendek saudara ya. Jadi oke lah saudaraku, saya akan bacakan karena ada 2 pertanyaan saudara kita ini saya mau angkat. Saya akan clearkan ya, saya akan dealkan pertanyaan saudara kita ini. Saya janji tanggal 10 bulan 6 2024 jam 7.30 tayang videonya. Ini WITA, waktu Indonesia bagian tengah. Jadi oke lah saudaraku, saya akan bacakan pertanyaan yang pertama. Nama channel @Abdul-Rahman. Ya, saya ulangi lagi. Nama channel @Abdul-Rahman. Mau tanya Pak, apakah kalau terlalu banyak baskom sirip tidak berjamur? Mohon penjelasannya Pak. Bahasa penjelasan itu berarti perlu dijelaskan secara mendetail, secara berlahan-lahan ya. Mengenai adanya baskom ya saudaraku ini Abdul-Rahman. Sebenarnya bahasa baskom saudaraku itu tidak pengaruh ke sirip, sama sekali tidak pengaruh. Nah, yang biasa pengaruh itu mesin pengabut. Nah, itu saudaraku ya, mesin pengabut yang biasanya pengaruh. Kalau bahasa baskom itu media tempat air itu tidak jadi masalah, aman ya, aman saudaraku ya. Jadi intinya saudara itu usahakan konsisten di dalam ruangannya. Mengenai adanya baskom itu sesuai dengan ukuran apa yang saya terahkan di konten tutorial saya. Nah, jadi saudara itu harus jenius memahami mengenai adanya media baskom. Jadi saudara itu kan saya sudah katakan saudara berapa ukuran bangunan, di bawah dari 15 ke bawah itu baskom saudara main di situ 40 sampai 35, bisa juga 37 baskom besar dan isi tanah. Lihat kalau saudara ingin melihat ruangannya lembab. Nah itu yang biasanya itu bahasa kalau sirip saudaraku, yang biasa itu ditumbuh jamur. Biasa jamur itu biasa merajalela di situ tumbuh. Itu yang diserang itu sirip yang tidak kering, langsung saudara pasang waktunya dipasang itu sirip, waktunya dibangun itu gedung rumahan saudara. Biasa itu kalau sirip dipasang tidak kering itu biasa baik kayu yang tidak berkualitas maupun yang berkualitas tetap ditumbuh jamur. Kalau masih basah itu papan langsung saudara pasang. Ibaratkan umpamanya sudah disomel, itu belum kering saudara pasang, nah itu biasa tumbuh jamur. Nah, ibaratkan kayak sarang yang sudah dipanen, kita belum kipas, belum kering, kita saudara simpan di tempat gabus strofon atau tempat yang lain atau bos. Biasa itu kalau masih lembab itu sarang disimpan, kalau habis dipanen itu biasa berjamur. Itu sama ini dengan papan, apalagi tempat yang gelap, tempat yang tertutup ya, tidak kena cahaya matahari. Jadi saudara itu harus memahami mengenai adanya bahasa sirip ya. Yang kedua itu mesin pengabut, mesin pendingin. Kalau saudara menggunakan mesin kabut, lantas itu hawanya mesin kabut, dia kan naik. Nah, naik kena itu sirip, nah itu biasa tumbuh juga jamur.
Nah, itu saudaraku ya, kalau mengenai adanya bahasa media baskom itu enggak jadi masalah, karena itu air kan tergenang di baskom. Nah, yang kita butuhkan ini saudari dalam ruangan RBW ini, yang diinginkan walet adalah lembabnya. Ya, lembab. Nah, itu saudara ya, itu mengenai adanya bahasa, kalau saya mau berbahasa mengenai adanya jamur. Karena saudara bertanya di sini mengatakan, apakah kalau terlalu banyak baskom sirip tidak berjamur? Nah, tidak jadi masalah. Kalau bahasa sirip sudah berjamur, sudah banyak semua tumbuh jamur yang sudah banyak baskom. Kenyataannya kan enggak kan? Berarti itu bahasa jamur itu tergantung dari di situ waktunya dipasang itu papan, itu masih basah, belum kering. Nah, itu biasa ditumbuh jamur. Oke lah, seumpamanya saudara pasang waktunya di kerja itu gedung rumahan walet saudara, di dalam ruangan saudara pasang sirip, nah, itu kayu lagi yang tidak berkualitas lagi. Nah, itu biasa ditumbuh jamur juga. Nah, sebenarnya kalau jamur itu ada racunnya, tetapi biasanya kalau saudara itu sudah semprot racun jamur itu kan mereknya sering yang saya gunakan di lokasi maupun di walet pribadi, itu racun remus, itu ampuh. Nah, itu cara menggunakan racun remus itu ya, kita semprot dulu saudaraku ya, itu semprot itu sirip, tunggu dulu berapa menit aja, itu langsung berubah warna putih, itu racun. Kalau sudah disemprot itu sirip, nah, berbusa. Apabila sudah berbusa berwarna putih, itu berbusa berarti racunnya itu remus sudah aktif. Nah, silakan kalau sudah itu ya, saudara lap dengan kain itu sirip, lap kain kos. Nah, saudaraku ya, itu cara kalau sirip berjamur, gunakan itu racun remus, ampuh itu. Ya, tidak berbau juga. Sama dengan racun regen itu hanya di bawah lantai, itu pembasmi kecoa. Kan beda kalau di bagian sirip itu racun remus khusus untuk jamur. Tapi kalau kecoa bagian sirip itu yang bagus itu racun diamond. Nah, itu aman juga untuk walet dan aman juga untuk sarang. Begitu pun sarangnya ya. Nah, jadi itu saudaraku ya, cara mengatasi mengenai adanya papan sirip yang berjamur. Dan itu mengenai adanya media baskom, tidak ada sama sekali hubungan mengenai adanya media baskom kalau banyak baskomnya. Justru saudara itu kalau banyak baskom bagus, cepat mencapai hawanya di dalam ruangan RBW itu dingin. Kalau berbahasa dingin itu berarti berbahasa kelembaban. Sedangkan walet itu menginginkan itu bahasanya lembab. Sedangkan habitat walet itu di goa itu lembab. Kenapa walet banyak di goa? Tempatnya lembab. Banyak goa saudaraku, tetapi tidak selamanya itu walet menempati goa. Pasti dia cari yang goa yang dingin, yang lembab. Justru saya katakan goa itu alami, habitatnya dingin, sejuk, gelap dan aman. Itu di goa. Itu bahasa alami. Nah, jadi paham saudaraku apa yang saya katakan itu, yang mengenai adanya pertanyaan saudara kita ini nama channel Abdul Rahman. Ya, jadi paham saudaraku ya. Terima kasih banyak saudaraku, saya sudah jelaskan, saya sudah jadikan pertanyaannya mengenai adanya bahasa baskom dan jamur di papan sirip. Nah, silakan simak, praktekan, dan apabila masih ada yang mengganjal di dalam ruangan RBW saudara, silakan konsultasi. Nanti kita sharing lagi mengenai adanya di dalam ruangan RBW saudara. Jadi okelah, saya akan melangkah ke pertanyaan yang kedua. Ini pertanyaan sebenarnya saudaraku ya, tanggal 11 harusnya tayang. Nah, tetapi saya lihat di tanggal 11 saudaraku ada 4 pertanyaan yang saya akan angkat, pertanyaan saudara kita yang saya mau angkat. Jadi saya tarik ini satu, karena kalau 4 pertanyaan saya mau angkat saudaraku, bahasanya tidak paten saudara ya. Nah, karena banyak pertanyaan, jadi okelah, saya akan bacakan nama channel @suryadi-yadi. Saya ulang ya, nama channel @suryadi-yadi. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RBW saya ukuran 4x15 meter, satu lantai, terdapat 2 kolam di poin 1 di ruangan 1 dan 23 baskom, usia bangunan 1 tahun 9 bulan.
baru dapat 15 sarang. Minta pencerahannya guru, ukuran minta pencerahannya guru. Waktu saya tanyakan tanggal 11 videonya tayang, tetapi saya tarik ke tanggal 10. Ya, saya sudah jelaskan tadi yang dari awal ya sebelumnya. Jadi begini saudaraku ya, ini saudara kita ini Suryadi Yadi. Ini bangunannya ini sudah bangunan masuk mendekati 2 tahun. Umur bangunan saudara sudah mendekati 2 tahun. Dan ukuran bangunan saudara ini 4x15 satu lantai. Berarti bagian atas ya saudaraku ya, saudara bangun. Mungkin ini karena ini satu lantai atau langsung ke bawah. Tidak jadi masalah. Jadi di sini bertanya saudaraku, dalam satu bangunan dalam ruangan itu 2 kolam. Nah, hanya di sini tidak ada tertera ukuran kolamnya berapa. Karena bahasa 2 kolam saudaraku, biar berapa kolam kalau ukuran kecil, umpamanya 50x50 atau 1 meter x 1 meter ya. Nah, jadi saudara ini 4x15 memang seharusnya 2 kolam di dalam karena bangunannya saudara panjang. Ini bagian ruangan, bukan bagian poit. Nah, ini bagian poit ini kan ada satu kolam. Nah, ada satu media kolam. Jadi mengenai adanya ini di media kolam saudaraku, karena di sini saudara sudah umur bangunan saudara ini 1 tahun 9 bulan, sudah ada 15 sarang. Sedangkan 15 sarang itu berarti sudah ada penghuninya itu 30. Ya, 30 belum yang bikin sarang. Nah, sisa saudara di sini gimana cara mendeteksi itu bahasa kelembaban? Ya, coba saudaraku ya deteksi itu bahasa kelembaban. Kenapa saya katakan saya deteksi itu bahasa kelembaban? Apakah mencapai kelembabannya di situ 88? Itu standar. 89, 90 sampai 95%. Itu ukuran kelembaban yang diinginkan walet. Kalau walet ingin berkoloni, kalau walet cepat berkembang biak populasinya, begitupun juga mengenai adanya kanakannya. Itu lembab. Ya usahakan saudaraku ya diatur kelembabannya di dalam. Itu di media kolam. Usahakan jangan terlalu kecil kolamnya. Nah itu. Yang kedua, usahakan saudara itu adakan sekat lar. Ya, sekat lar. Karena di sini saudara akan menggunakan poit. Di sini ada bahasa poit. Poit itu berarti berarti tempatnya masuk burung walet. Di situ ada LMB, lubang masuknya burung walet. Nah itu, jadi saudara itu harus jenius di situ. Saudara harus profesional mengenai adanya bahasa pantulan cahaya matahari yang masuk di dalam ruangan RBW. Usahakan saudara adakan sekat lar. Sekat lar itu berarti lar itu lubang antara ruang, saudara bendung di situ, halangi itu cahaya yang masuk di dalam ruangan RBW. Bendung itu supaya gelap, supaya waletnya ini lebih cepat lagi. Dan saudara seumpamanya ukuran LMB-nya besar, saudara harus rubah itu. Saudara rubah itu supaya kanakan itu bisa bertahan dan cepat populasinya. Ukuran 27, tinggi ya. Nah, tinggi itu ukuran LMB, lubang masuknya burung walet. Itu panjangnya karena di sini ukuran, dan di sini tidak ada ukuran poit juga. Berapa ukuran poitnya? Hanya di sini panjang kali lebar. Bangunannya panjangnya 15 meter, lebarnya 4 meter dan 1 lantai. Jadi saudara harus jenius di situ. Cara mensiasati walet, cara membetahkan walet, usahakan adakan sekat lar. Lar itu yang pantulan cahaya yang bisa mengganggu walet. Nah, itu saudara perlu jenius di situ. Saudara perlu tahu cara menata di dalam, cara mendesain di dalam ruangan RBW. Ya, dan itu terutama itu mengenai adanya suhunya ya saudaraku ya. Ya, ini Suryadi Yadi. Usahakan itu ventilasinya coba dikontrol semua ventilasi. Kalau saudara menggunakan ventilasi pipa paralon, usahakan potongkan pipa ukuran 50 sampai 55, sambungkan di situ elbow. Supaya itu pantulang itu tidak tembus masuk. Namun ada sedikit sekali itu bahasa reman, tidak jadi masalah. Nah, walet itu dia suka tempat yang gelap. Walet itu kalau terang itu sulit beradaptasi. Namun ada tinggal ya gitu-gitu, masih jalan di tempat, tidak bisa. Bahasanya sulit ke depannya itu, perkembang biaknya ke depan.
Jadi saudara harus jenius di situ. Perlu memahami mengenai adanya keinginan wallet dan yang tidak diinginkan wallet. Bahasanya wallet itu kalau yang diinginkan itu biar saudara usir itu wallet tetap dia datang lagi. Karena memang itu di dalam tempatnya dia wallet ini yang dia cari. Bahasa lembab, suhunya sejuk, ruangannya juga gelap, baru aman, tidak terlalu banyak sekat-sekat. Jangan terlalu banyak sekatnya di dalam saudara dia Suryadi Yadi ini, jangan. Bahasa sekat-sekat itu banyak kamar-kamar. Usahakan cukup di situ adakan sekat lar. Karena saudara bangunan saudara ini panjang 15. Hanya satu lantai, tetapi alhamdulillah kan sudah ada sarang 15. Berarti sudah ada kemajuan. Hanya di sini kan sudah mendekati 2 tahun. 1 bulan 9 bulan. Di sini pertanyaan saudara, saya punya RBW bank, saya punya RBW di sini guru, ukuran berapa ya RBW-nya ya? Bukan, tidak ada sini, tidak ada ukuran RBW. Ya, oke, saya ulangi, mohon maaf ya, bukan maksud saya RBW, LMB. Kalau RBW ukurannya 4x15, berarti bagus, standar. Jadi saudara di sini adakan sekat di sini, tutup itu supaya gelap. Karena biasanya itu kalau di situ di bagian poin, di situ terang cahaya masuk karena di situ lubang masuknya burung walet. Apalagi kalau saudara, seumpamanya saudara punya LMB besar, kan banyak itu ukuran LMB itu ada yang 30 kali 60, ada yang 40 kali 50, ada 40 kali 40, ada 35 kali 70. Ya, itu. Di situ pantulan cahaya dari luar masuk itu keras di situ, terang. Nah, di situ saudara bendung di situ, adakan sekat. Bahasa sekat itu berarti saudara lar di situ, ya. Lar, piling, bendung, halangi, sama semua. Itu satu bahasa lar. Lubang antara ruang yang saudara piling, saudara lar di situ, bendung itu pantulan. Supaya di dalam ruangan RBW itu yang di dalam ruangan inap itu gelap. Ya, optimalkan semua ya suara-suara inapnya saudara kuya, tidak usah terlalu keras sekali di dalam. Misalkan ibaratkan itu bahasa suara huni kecil tetapi enak didengar. Begitu juga wallet itu. Jadi saudara itu harus jenius mengenai memahami di dalam ruangan RBW saudara. Itu yang diinginkan wallet. Itu. Dan ini sarang sudah ada 15. Kalau saudara itu belum terlalu ini, jangan dilepaskan dulu saudara kuya, biarkan sarangnya dulu agak banyak-banyak supaya berkali-kali di situ wallet bertelur, maksudnya bahasa beranak. Kan dari wallet kan bertelur, beda kalau seumpamanya binatang itu kan beranak, ini kan bertelur. Dari bertelur dulu meletakkan jadi sarang, meletakkan telur itu dingerami selama sekian lama, baru dia menetaskan anak. Nah, hingga kelak jadi dewasa dia akan terbang itu. Jadi berkali-kali di situ populasinya juga cepat dan cepat menarik burung yang tidak punya rumahan. Bahasanya burung liar. Nah itu. Jadi kalau saudara lepaskan sarangnya baru sedikit itu biasa burungnya ya gimana ya, bahasanya kayak stres. Lepaskan dulu, adakan dulu populasi. Kalau sudah banyak populasinya saudaraku, sudah banyak perkembang biaknya, koloninya, wallet cepat dicetak itu, cepat dibikin. Kalau populasinya sudah mulai banyak, mulai padat. Nah, diusahakan dulu itu bahasanya adakan perkembang biak dulu, usahakan supaya dia bisa produktif di dalam ruangan gedung saudara. Ya, apalagi ini kan satu lantai. Ya, termasuk bagus ini saudaraku karena baru meluncur 2 tahun sudah ada sarang. Hanya bahasa lambat ya lambat karena baru ada 15 sarang. Jadi cara memacu ke depannya, bahasa memacu itu karena pernah ada pertanyaan apa yang dimaksud memacu, meningkatkan ya, memacu itu meningkatkan. Gimana caranya supaya wallet itu lebih cepat ke depannya, lebih cepat ke depannya itu populasinya, koloninya ya. Nah, jadi habitat itu usahakan saudara itu penuhi itu keinginan wallet. Cara memenuhi keinginannya wallet, lembabkan ruangan di dalam. Dan itu kelembaban juga ada dua efek yang dia bawa itu kelembaban. Kalau ruangan lembab bagus, tetapi biasa itu kecoa yang hama cepat juga tumbuh itu. Cepat tumbuh. Nah, mengenai adanya itu. Jadi saudara harus jenius di situ. Usahakan cepat saudara ambil tindakan mengenai adakan penyemprotan.
Nah, kalau bahasa racun itu kan banyak bahasa racun itu kalau bagian bawah lantai saudara ya. Karena itu kecoa, semut dan lain sebagainya itu biasa menghambat juga populasinya walet. Karena biasa dia makan itu kanakannya, dia makan telurnya, salah sedikit dia dapat. Itu. Apalagi kalau semut-semut yang merah itu yang kecil itu, hai digorogoti itu kanakan walet. Karena sering saya dapat itu. Kalau itu yang semut kecil itu biasa dimakan yang anak walet itu yang baru lepas dari telur itu yang masih warna pink. Nah, biasa itu. Jadi saudara itu adakan penyemprotan seumpamanya ruangannya lembab, itu saudara konsisten di bagian hama. Kan hama itu cepat juga berkoloni, lebih cepat daripada walet. Itu kecoa. Nah, itu yang perlu saudara tindaki itu. Supaya ini walet ini aman. Begitupun juga sarang dan anak. Nah, saudaraku ya. Jadi saudara itu harus jenius, saudara itu betul-betul profesional mengenai adanya memahami di dunia perwaletan. Jangan hanya membangun, banyak saudara kita itu yang membangun itu galau. Kenapa saya katakan galau? Iya memang betul sudah jadi gedung rumahannya, tetapi gitu dia tidak memahami bagian di dalam. Makanya banyak bangunan itu yang tidak berhasil. Saya sudah katakan 100 bangunan, 1000 bangunan belum tentu ada yang berhasil, sekitar kurang lebih 100. Ada lagi tapi gitu-gitu terus jalan di tempat. Mumpung kalau di jalan di tempat, tetapi kalau jalan mundur lama kelamaan itu akhirnya tambah habis waletnya karena itu. Jadi saudara di situ harus jenius. Jangan dianggap remeh itu gedung rumahan seumpama sudah produktif. Usahakan saudara itu betul-betul itu meningkatkan ke depan populasinya, tingkatkan itu. Nah, apabila ini walet sudah beradaptasi di dalam, sudah berkoloni, wah enak saudara. Sisa saudara itu ya buka sarang, apakah panen per 3 bulan, atau per 2 bulan, atau per 1,5 bulan, atau per 1 bulan. Tergantung dari banyaknya burungnya saudara ya. Nah itu. Jadi saudara itu harus betul-betul memahami mengenai adanya di dalam ruangan fasilitasnya di dalam. Karena itu yang paling sulit itu dihadapi itu bahasa kelembaban. Mungkin saudara mengatakan, kenapa sulit itu dihadapi kelembaban? Itu kan media air. Memang betul, saya tahu media air. Tetapi kendalanya di situ saudara kan sulit melihat di situ karena ruangan tertutup. Dan yang paling banyak itu yang lari dari kelembaban itu yang biasanya ruangan yang berlantai-lantai. Nah, sudah malas apa masuk di dalam kontrol, dibiarkan saja. Karena itu air itu tiap hari itu menguap. Jadi kalau saudara punya kolam, media kolam hanya kecil, baru rendah lagi, karena ukuran kolam yang paling bagus itu di walet itu usahakan 40 ketinggian. Nah, kalau seperti ini saudara, ukurannya 4x15, 4 lebar, panjang 15, satu lantai, saudara menggunakan kolam seharusnya di situ 3. 2 di bagian inap, 1 di poin. Tidak apa-apa juga 2, tidak jadi masalah. Tetapi ukuran kolamnya ini kalau 4x15, saudara menggunakan ukuran kolam itu 3x3. Baru bisa standby, dan usahakan itu kolam isi tanah liat, tanah yang belum dikelola, tanah asli, tanah mentah. Nah, itu batu bata kan tanah juga, hanya sudah dikelola, sudah dibakar. Jadi bawaannya itu hawa dingin itu beda. Nah, jadi saudara di situ jenis ya. Jadi teman-teman kita di luar lapangan ini banyak yang belum paham, sudah paham tetapi sulit melakukannya karena memang walet itu sulit dihadapi. Nah, sulit dihadapi itu saudaraku. Dan lihat juga waktunya saudaraku, umpamanya saudara masuk di dalam ruangan, lihat waktu masuk, lihat jam di situ, jangan asal waktu masuk setengah hari, masuk terlalu pagi, masuk umpamanya mau petang. Karena ada waktunya walet itu beradaptasi selalu keluar masuk itu, mendeteksi di dalam ruangan RBW. Jadi saudara waktu saudara masuk itu kurang lebih jam 8. Itu jangan masuk jam 12 kan biasa burung itu dan jam 12 biasa ada burung istirahat di dalam dan burung liar biasa itu keluar masuk. Begitupun juga jam-jam 4. Nah, jam 4, jam setengah 4 biasa juga di situ. Burung liar juga beradaptasi mondar-mandir masuk di situ di LMB-nya. Nah, mengecek di dalam ruangan. Apa ruangan ini sudah bisa dilayak saya tempati atau gimana? Itu burung liar. Jadi itu burung liar kalau masuk dia tidak langsung tinggal, tidak, hanya dia mengecek, bahasanya dia men-survey. Kalau memang cocok nanti jam 6 lewat itu dia akan masuk, dia akan datang itu. Karena tadi siangnya tadi itu dia sudah deteksi itu tempo, oh, ini cocok untuk saya.
Itu sistemnya walet, cara mendeteksi. Ya, kalau saudara itu melihat walet itu berkerumun di bagian area poin, itu hanya main keluar masuk. Mana main, mana yang mendeteksi, mana yang sudah ada anak-anakannya itu masuk di dalam. Nah, nanti kalau saudara mau melihat waletnya, aslinya walet di situ jam 6 lewat. Di situ tempatnya walet kalau sudah pulang di tempatnya, mencari tempat yang belum ada tempatnya itu yang liar, biasa ada dia ngikut. Nah, jadi saudara di situ perlu hati-hati, jangan asal masuk sore sudah masuk di dalam apa, jangan. Sekalian besok aja, itu waktu saudara masuk sebelum jam 8 udah jadi masalah. Yang penting jangan masuk jam 9 ke atas, wahai. Itu biasa ada burung di dalam itu. Ya, saudaraku ya. Nah, jadi saudara itu lakukan itu yang saya paparkan, karena sudah banyak konten itu saya sudah tayang, maksud saya video-video, baik di video reguler maupun di video live streaming. Di situ kan banyak pertanyaan saudara-saudara kita yang mengajukan pertanyaannya mengenai adanya keluhan di rumahannya saudara. Nah, mengenai adanya poitnya, mengenai adanya LMB-nya, sekat telarnya, jaraknya berapa. Begitu pun juga mengenai ada media baskom, begitu pun juga media kolam, mesin pengabut. Ventilasi, jarak ventilasi di mana. Jadi saudara itu harus jenius di situ. Cara mensiasati walet saudaraku, saudara itu amankan di tempat itu. Jangan saudara keluar masuk. Ya, bukan saudara keluar masuk di situ. Belum saatnya. Kalau bahasanya masih kurang walet yang keluar masuk. Jadi berikanlah haknya walet dulu. Ada saatnya saudara, kalau memang walet ini dia sudah berkoloni, dia sudah catat sarang, walet juga akan memberikan haknya ke saudara. Nah, tetapi ya itu jangan selalu diganggu, saudara jangan selalu keluar masuk lagi, jangan lihat juga waktu. Nah, jangan baru satu minggu masuk lagi. Nah, kalau saya apa yang diambil di dalam, kalau tidak ada yang perlu. Nah, tetapi ya adanya penasaran ya begitu, namanya penasaran itu ya gitu. Sedikit mau masuk lagi, apakah sudah ada sarang jadi, dapat lagi sarang lagi 1 minggu kemudian mau lagi masuk, apakah sudah bertelur, sudah menetas anak. Kan memang watak manusia gitu ya, tidak pernah ada bahasa itu berubah-berubah. Beda kalau burung walet itu terus terang ya, walet tidak mau, walet itu dia tidak suka selalu diganggu, dia tidak suka selalu dimasuki ruangannya itu, biasa kaget, panik. Nah itu, jadi saudara amankan itu di dalam ruangan LBW kalau saudara ingin melihat waletnya beradaptasi intinya. Nah, kalau sudah beradaptasi itu walet saudara itu sudah berkembang biak di dalam, cepat itu koloninya. Nah, jadi itu yang kita harapkan ya saudara ya. Nah itu pesan saya saudaraku, saudara kita di lapangan ya, usahakan jangan terlalu bahasanya tertekan di walet. Santai aja hadapi walet, jangan terlalu gimana ya. Hanya saudara-saudara kita itu ada keemosiannya di dunia perwaletan. Santai aja, selalu saya katakan walet itu jangka panjang. Saya ulangi ya, walet itu jangka panjang, walet bukan sesaat. Nah, saya sudah katakan ini bukan pegawai negeri, bukan PNS itu ada masa pensiun. Ada masa pensiun, umur yang sudah 58, 59 ya sudah pensiun di situ. Tetapi walet tidak pernah bahas pensiun selama-lamanya. Nah, semenjak masih ada di situ bangunan berdiri di situ. Nah, jadi itu walet itu ya, walet itu kan sistem berkoloni, sistem apa ya? Seumpamanya walet itu, umpamanya induknya sudah tiada. Yang laki, istilahnya yang jantan betina, tetapi kan ada penerus, ada kanakan. Ada yang cucu, ada cici, begitu pun burung liar juga tidak berhenti masuk. Yang penting di dalam itu harus optimal, idealkan semua. Gimana caranya populasinya banyak, berkoloni, kalau di dalam itu ruangannya tidak optimal, tidak ideal. Nah itu bahasa optimal itu tidak sepantasnya yang dicari walet tidak terpenuhi. Jadi saudara itu harus jenius di situ. Saudara itu harus paham mengenai adanya di dunia perwaletan. Ya, itu ya saudaraku ya. Itu yang pesan saya. Nah,
Dan yang terakhir ini ya, yang terakhir. Saudara itu biasanya sering-sering mengganti sedikit mengganti suara, sedikit-sedikit mengganti suara. Ini yang paling banyak saya ketemukan di lokasi. Nah, sesama petani, sedikit itu, Bang, gimana saya ganti lagi suaranya? Belum apa-apa diganti lagi suaranya. Suara panggil, suara tarik, suara inap. Buat apa lagi mau diganti itu suaranya? Suara walet itu sebenarnya kalau yang penting suaranya di situ, rekaman aslinya keluar di salon, di Twitter. Tidak usah bahasa diganti. Banyak itu sedikit diganti. Justru di situ saudara itu bingung sendiri ujung-ujungnya. Nah, itu kan sudah walet itu kan bahasa suara itu hanya berapa itu suaranya. Yang penting di situ jangan suara seriti yang keluar di salon. Nah, itu juga selalu dibolak-balik. Suara yang dari ujung ke pertama, yang pertama ke tengah ke pertama, yang ke tengah ke ujung, begitu dibalik-balik. Hanya panjang durasi, ada durasi 5 menit, ada durasi 7 menit, ada durasi 10 menit sampai setengah jam, ada juga durasi sampai 1 jam. Itu selalu berputar-putar itu suara. Kalau bahasa suara walet itu saudaraku hanya beberapa suaranya walet. Hanya ya bahasa editan, bahasa di apa ya. Nah, itu rekam itu suara aslinya walet itu tidak berapa. Ya, tetapi kalau sudah dikelola, sudah diedit itu sampai 100 macam, 1000 macam itu suara walet. Ada macam, ada Grand Wap, ada Heifer, ada AK10, ada suara Fortuner, ada suara Pajero, ada saja, ada suara kakek merah. Jadi saudara juga harus jenius di mengenai suara. Yang penting suaranya di situ, suara rekamannya, aslinya bunyinya walet yang keluar di situ. Nah itu, yang terutama itu bagian di dalam. Apa kalau bahasa suara saudara gua semua sudah teman kita yang di khususnya petani walet di lapangan sudah semua banyak waletnya itu kalau berbahasa suara karena ada dijual itu suara, bisa diedit, bisa di copy paste, bisa dipindahkan. Tetapi kenyataannya ya coba berarti itu walet dia menginginkan sama sekali di dalam ruangan RBW itu ibaratkan di goa. Selalu saya katakan ikuti habitat walet di goa kalau saudara ingin sukses, kalau saudara ingin berhasil. Nah, oke. Jadi itulah pembahasan saudaraku ya, saya sudah angkat 2 pertanyaan saya sudah jawab ini hari. Insya Allah besok ada 3 pertanyaan saya mau angkat. Ada 3 pertanyaan saudara kita saya akan jawab. Saya janji tanggal 11. Nah, tanggal 10 itu pertanyaan saudara kita ini nama channel @abdulrahman 1. Nama channel @suryadi yadi. Saya sudah jawab pertanyaan saudaraku ya. Jadi kalau saya live streaming, kalau saya live, tolong masuk di situ saudaraku karena banyak pertanyaan saudara kita di situ masuk. Kita interaksi di situ. Ya, insya Allah kalau ada luang waktu saya, nanti saya lihat. Karena saya tidak bisa to the point bahasa jam berapa saya live, jam berapa, hari apa dan tanggal berapa. Saya tidak menentu. Ya, nah itu. Pokoknya yang penting kalau saya sudah live pasti lewat di notifikasi saudara, di beranda saudara itu. Jadi kalau saudaraku, jadi mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya salah. Letak salah dan hilaf itu letaknya manusia, yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.